Selamat pagi, sobat sosial di seluruh Indonesia. Kembali hadir Wiataguna live streaming. Seperti biasa, dengan saya Mr. Han, kita akan sampaikan informasi-informasi ringan, informasi tentang kegiatan Kementerian Sosial melalui balai maupun hal-hal lain yang mungkin bermanfaat untuk sobat sosial semuanya. Di hari Kamis pagi ini di Wiataguna sendiri banyak sekali agenda yang akan dilaksanakan yang berkaitan dengan program kerja Wiataguna, kemudian ada juga membangun jejaring-jejaring dengan pihak-pihak lain gitu. Baik yang berkaitan dengan layanan kepada penyandang disabilitas sensorik netra maupun kepada target-target yang lain. Kemarin Balai Disabilitas Wiataguna kedatangan psikolog dari Ikatan Psikologi Klinis Jawa Barat. Jadi kita melakukan follow up terhadap penanganan korban terdampak bencana kebakaran kilang minyak di Indramayu. Pada tanggal 29 sampai dengan 1 April kemarin, tim respon kasus Wiataguna berkolaborasi dengan psikologi dari IKP Jawa Barat melakukan trauma healing kepada pengungsi korban kebakaran kilang minyak, supaya mereka mendapatkan layanan yang tepat. Kami bermitra dengan psikolog tersebut, dan pada hari Rabu kemarin beliau datang lagi untuk menindaklanjuti pada saat pengungsi sudah kembali ke rumahnya. Salah satu pembahasannya adalah psikolog dan pekerja sosial yang ada di Balai Wiataguna itu menggabungkan metode-metode layanan trauma healing kepada para ex pengungsi korban kebakaran kilang minyak untuk memberikan penguatan kepada mereka pada saat sudah kembali ke rumah masing-masing. Hal tersebut kami lakukan karena hasil koordinasi dengan pihak CSR Pertamina yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Jadi mereka mengharapkan kehadiran tim dari Wiataguna kembali ke sana untuk memberikan penguatan kepada para mantan pengungsi yang sudah kembali ke rumah masing-masing. Rencananya di bulan ini, dalam waktu dekat ini, Kepala Balai kemarin menjadwalkan antara tanggal 17 April ini. Namun sebelum melaksanakan kegiatan tersebut juga kemarin ada sebuah tawaran menarik dari tim psikologi tersebut untuk melengkapi layanan yang ada di Wiataguna, karena di Wiataguna belum punya seorang psikolog. Makanya mereka menawarkan kepada Balai bentuk kemitraan. Jadi setiap hari Jumat pagi mereka akan membuka layanan praktek konseling yang bisa diakses atau dimanfaatkan oleh para penyandang disabilitas yang tinggal di dalam balai maupun oleh pegawai. Hal tersebut direspon sangat baik oleh Pak Sudarsono selaku Kepala Balai, karena dengan adanya psikolog tersebut diharapkan untuk para pegawai bisa berimbas kepada peningkatan produktivitas kerja, meminimalisir tingkat stres, meminimalisir kondisi-kondisi yang tidak kondusif terhadap pola kinerja mereka. Tetapi tidak hanya kepada pekerjaan, psikolog tersebut juga kemarin membuka seluas-luasnya kepada para pegawai untuk berkonseling masalah pribadi boleh,
tanpa dipungut biaya sepeser pun, gratis. Itulah bentuk kemitraan yang dijalin oleh Balai Wiataguna dengan psikolog tersebut. Kemudian untuk penyandang disabilitas binaan yang ada di dalam balai juga diberikan kesempatan. Mereka silahkan berkonsultasi. Disediakan ruangan khusus dengan peralatannya, peralatan yang dibutuhkan oleh psikolog tersebut, supaya para penyandang disabilitas netra yang tinggal di dalam balai ataupun PMKS yang lain yang tinggal di dalam balai bisa mendapatkan layanan psikologisnya, tidak hanya kepada vokasionalnya, tidak hanya kepada bimbingan sosialnya maupun orientasi mobilitasnya, tetapi mereka diberikan ruang untuk melakukan konsultasi. Hal tersebut dilandasi kejadian kemarin pada saat Wiataguna melakukan penanganan kepada penyandang disabilitas mental. Jadi penyandang disabilitas mental memerlukan sebuah kolaborasi metode layanan yang dilakukan oleh pekerja sosial dan psikolog maupun psikiater, sehingga kemitraan tersebut ditangkap sebaik-baiknya oleh kepala balai untuk mendukung atau melengkapi pemberian layanan kepada penyandang masalah tersebut supaya tepat, hasilnya jelas, pencapaian tujuannya jelas. Nah, itu. Jadi menurut kami itu sangat bagus kemitraannya. Susah sekali kita menjalin kemitraan yang free, tidak berbayar. Itulah hasil negosiasi antara pimpinan kami, Kepala Balai Disabilitas Wiataguna dengan tim psikolog dari IKP. Kemudian Sobat Sosial Indonesia, yang kedua, kemarin juga Balai Wiataguna diundang oleh Komnas HAM itu untuk mendukung mereka dalam melakukan riset tentang bagaimana pendidikan anak di sekolah luar biasa. Dari pihak Wiataguna kemarin diwakili oleh Pak Tommy selaku Subkoordinator Advokasi dan Asesmen. Jadi beliau menyampaikan bahwa layanan yang diberikan di Wiataguna sekarang itu masih ada yang anak-anak yang mendapatkan pendidikan formal di SMP. Nah itulah, jadi itu juga merupakan bentuk kerjasama antara Wiataguna dengan pihak-pihak lain yang tujuannya adalah untuk mendukung dalam pemberian atau peningkatan layanan-layanan yang diberikan oleh Wiataguna. Banyak hal para sobat sosial yang bisa dilakukan oleh balai. Jadi Wiataguna sekarang tidak hanya kepada disabilitas netra, spesifikasinya di sana, tetapi kita tidak menutup diri terhadap PMKS yang lain. Sudah sering sekali Wiataguna melaksanakan tindakan atau pemberian layanan kepada mereka dengan metode-metode respon kasus. Ada disabilitas mental, ada disabilitas fisik, ada cacat ganda dan sebagainya. Kita melakukan respon itu adalah berdasarkan kepada layanan pengaduan masyarakat. Ada nomor HP khusus, kemudian melalui Facebook, melalui Instagram, melalui podcast maupun streaming seperti ini. Jadi Wiataguna semaksimal mungkin merespon terhadap laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan dari masyarakat tentang PMKS yang ada di sekitarnya. Perlu diketahui juga sobat sosial di seluruh Indonesia bahwa Wiataguna memiliki 10 provinsi wilayah jangkauan yang reguler, dari mulai Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kemudian Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur bagian selatan, karena Jawa Timur bagian utara. Jadi tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu jangkauan wilayah itu tidak kaku. Jadi jika memang diperlukan ada wilayah yang di luar jangkauan Wiataguna itu bisa dilayani.
dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena apapun itu, ya Taguna selalu berusaha melakukan respon cepat terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Seperti disampaikan pada waktu Rakornis kemarin, jadi kebetulan ini Balai Wiataguna ini baru selesai melaksanakan rapat koordinasi teknis tentang program atensi. Atensi itu adalah asistensi rehabilitasi sosial, khususnya kemarin pada saat Rakornis adalah membahas atensi untuk penyandang disabilitas. Jadi pada saat Rakornis kemarin dihadiri kurang lebih 60 peserta dari perwakilan 10 provinsi wilayah jangkauan Wiataguna yang diwakili oleh dari unsur dinas sosial provinsi dan pendamping penyandang disabilitas. Kenapa mereka yang diundang? Karena sinergitas antara Balai Wiataguna selaku unit teknis dari Kementerian Sosial harus terjalin sinergitas yang sangat bagus antara Wiataguna, dinas sosial, lembaga kesejahteraan sosial, pendamping penyandang disabilitas, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, maupun pihak-pihak lain. Dalam Rakornis kemarin dihadiri oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial, kemudian kami undang juga narasumber dari para praktisi, salah satunya kita mengundang Abah Didin. Mungkin Sobat Sosial tahu siapa Abah Didin. Beliau adalah pimpinan dari Yayasan Kumala atau Kumala Foundation yang selama ini menangani permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial. Dalam materinya Abah Didin, beliau menyampaikan tentang layanan penyandang disabilitas itu harus berorientasi kepada investasi sosial maupun sesuatu produk-produk atau kegiatan-kegiatan yang produktif dan mempunyai daya jual. Hal tersebut seiring dengan salah satu tujuan program atensi yang dipayung hukumi oleh Perpres SOS nomor 16 2020 maupun Peraturan Direktorat Jenderal Resos nomor 4 tahun 2020, bahwa salah satu tujuan atensi adalah pemberian layanan vokasional kewirausahaan supaya para penyandang disabilitas mencapai kemandirian, mempunyai skill, mempunyai kemampuan-kemampuan yang menghasilkan produk dan bisa dijual. Intinya itu. Jadi tidak hanya mereka membuat sebuah keterampilan, ini contohnya, salah satu contoh, tidak hanya membuat sebuah keterampilan tetapi tidak bisa dijual. Untuk apa? Tapi bagaimana caranya produk itu mempunyai daya jual di masyarakat. Contohnya yang di Wiataguna. Di Wiataguna itu ada keterampilan barista, di mana mereka mendapatkan keterampilan cara meracik kopi, minuman dan sebagainya. Kemudian mereka bekerja di barista, mereka mempunyai penghasilan dari dan untuk mereka. Artinya hasil dari keterampilan tersebut, barista mempunyai daya jual di masyarakat dengan kemampuannya. Dia bisa menghasilkan sebuah racikan kopi yang mempunyai ciri khas tersendiri. Kemudian di Wiataguna juga ada kreasi atensi yang berupa budidaya tanaman, ada ternak dan sebagainya. Dan itu masih terus dikembangkan supaya betul-betul menghasilkan sebuah karya-karya, produk-produk yang bisa diserap oleh masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mereka bisa mendapatkan penghasilan, bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Nah, itulah salah satu mengapa di balai-balai unit teknis Kementerian Sosial didorong untuk mengembangkan namanya sentra kreasi atensi. Kemudian pada saat Rakornis kemarin juga Ibu Direktur RSPD Ibu Eva Rahmi Kasim menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana penerapan program atensi di setiap balai serta apa yang harus dilakukan. Jadi
Atensi ini sangat luas layanannya, dari mulai dia bagaimana Bali memberikan layanan bimbingan sosial, bagaimana kewirausahaannya, bagaimana menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain. Contohnya kemarin Bu Direktur menyampaikan pada saat penyandang disabilitas mendapatkan layanan di balai, setelah dia selesai dianggap dia mampu, bisa kita melakukan kerjasama dengan namanya Prokus, yaitu sebuah program yang dimiliki oleh Direktorat Pemberdayaan Sosial di Kementerian Sosial, program kewirausahaan sosial. Jadi harus ada link ke sana, harus ada link dengan pihak-pihak lain. Jadi tidak hanya selesai mereka mendapatkan layanan, pulang ke rumah, mereka diam di rumah, nanti pada suatu saat kembali lagi ke balai untuk mendapatkan layanan, pulang lagi tanpa hasil yang jelas. Artinya mereka tujuan kemandiriannya tidak tercapai. Kemudian untuk pemenuhan hak disabilitas yang lain adalah pada rakor kemarin kita undang dari Disduk Capil, di mana Disduk Capil menjelaskan bagaimana sekarang ada sebuah gerakan jemput bola untuk memenuhi hak sipil penyandang disabilitas, yaitu untuk melengkapi administrasi kependudukan. Jadi untuk para penyandang disabilitas yang ada di rumah masing-masing itu sekarang bisa didatangi, bisa dijemput oleh Dukcapil menggunakan kendaraan operasional mereka, supaya penyandang disabilitas diberi kemudahan, diberi aksesibilitas menjangkau dalam perekaman EKTP misalnya. Karena apapun itu, penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan potensi, untuk mendapatkan layanan, untuk hidup layak dan sebagainya, termasuk pemenuhan hak sipil, karena program layanan harus berorientasi kepada pemenuhan hak disabilitas. Dari kegiatan rakor kemarin juga ada kita membuat sebuah pembulatan rekomendasi yang hasil dari diskusi para peserta, dan rekomendasi itu kita tulis, kemudian kita meminta kepada mereka untuk menandatangani rekomendasi tersebut, karena rekomendasi itu adalah kesimpulan dari apa yang mereka hadapi di lapangan dari pihak dinas sosial provinsi maupun kabupaten kota dan para penyandang disabilitas. Tujuan rekomendasi itu adalah untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan proses layanan maupun metode-metode layanan, sehingga tercapai keterpaduan antara program Kementerian Sosial dengan pihak pemerintah daerah maupun pihak masyarakat yang ada di lapangan. Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi kemarin, yaitu yang pertama mengenai DTKS. Jadi permasalahan data memang masih banyak yang harus disempurnakan. Jadi salah satunya adalah mereka perlu adanya penyempurnaan DTKS yang bisa diupdate di 6NG. Nah, data menjadi sangat penting karena di program atensi ketepatan target layanan adalah berdasarkan data. Dari data itulah kemudian dikembangkan menjadi ada proses intake engagement, ada proses assessment, sehingga diketahui persis apa kebutuhan mereka. Dari kebutuhan itulah Kementerian Sosial bisa memberikan program yang tepat untuk mereka. Apakah bantuan, apakah keterampilan, apakah modal usaha dan sebagainya. Namun tidak dalam artian tidak asal mereka masuk data kemudian dapat bantuan. Tidak, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Regulasinya ada. Jadi satu, kita harus memperhatikan bagaimana skala prioritas. Yang kedua, bagaimana kondisi mereka ada di lapangan. Yang ketiga, urgensinya seperti apa. Jadi sekarang karena kami banyak sekali mendapatkan masukan, kami tidak mendapatkan bantuan, apakah bisa langsung dibantu? Ada mekanismenya, ada aturannya. Tetapi aturan itu tidak untuk mempersulit, tetapi
untuk memperkuat supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atas layanan tersebut. Kemudian rekomendasi yang kedua, jadi ternyata pihak dinas sosial provinsi, kabupaten kota maupun para pelaku kesejahteraan sosial di masyarakat, mereka sangat mendapatkan manfaat dari adanya rakor rakor teknis, ataupun kalau lebih besar lagi skalanya adalah rakornas. Bahkan mereka mengusulkan kepada Wiataguna dalam hal ini selaku penyelenggara rakornis kemarin, kalau perlu minimal 2 kali diadakan rakornis yang melibatkan semua unsur pemberi layanan kesejahteraan sosial, dari mulai dinas provinsi, kabupaten kota, lembaga kesejahteraan sosial masyarakat, pemerintah daerah yang lain atau stakeholder yang lain yang terkait, maupun dari unsur masyarakat langsung. Karena mereka sangat merasakan manfaat adanya rakornis kemarin, yang salah satu hal yang sangat bisa dirasakan adalah tentang informasi atau program yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Jadi masih ada pihak-pihak yang tidak tahu apa itu atensi, contohnya gitu, apa itu atensi. Kemudian layanan apa yang bisa dijangkau oleh penyandang disabilitas. Nah, itu masih banyak pemahaman yang mereka sendiri mengakui masih kurang sekali informasi-informasi itu. Nah, hal itulah sehingga mendasari mereka untuk memberikan usulan bahwa kalau perlu minimal 2 kali harus diadakan rakornis atau sosialisasi tentang program atensi kepada masyarakat maupun stakeholder yang lain, supaya terjadi kesatuan kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman tentang pemberian layanan, dari mulai tujuan, strateginya, bisnis prosesnya maupun metodenya. Kemudian yang ketiga juga, mereka ingin betul-betul terjadi sinergitas dan kesinambungan layanan. Jadi layanan itu tidak hanya diberikan pada saat ada program saja. Sekarang misalnya tahun ini diberikan, mereka selesai mendapatkan bantuan, selesai, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Padahal mereka mengharapkan nanti ke depannya, misalnya disabilitas ini mendapatkan bantuan, diharapkan akan ada graduasi. Setelah dia 1, 2, atau 3 kali atau beberapa kali atau berapa tahun dia mendapatkan bantuan, dia terukur tingkat keberhasilannya. Sekarang dia mendapatkan bantuan, kemudian tahun depan ternyata dia tidak memerlukan bantuan, karena dengan bantuan itu dia bisa memanfaatkan bantuannya untuk kemandirian dia. Jadi tahun kedua bisa saja si A ini yang tahun ini mendapatkan bantuan, tahun depan tidak perlu. Nah, itulah graduasi. Itulah yang mereka harapkan, adanya sebuah graduasi atau adanya peningkatan, perubahan dari mereka yang sebelum mendapat bantuan dan setelah mendapatkan bantuan. Nah, hal itu sangat penting sekali, karena layanan atau bantuan tersebut sifatnya tidak seumur hidup ya, bukan menjadi jaminan dia seumur hidup, kecuali untuk memang program-program yang sifatnya jaminan. Tetapi untuk kemandirian itu tidak. Jadi harus ada graduasi. Nah, itulah yang diharapkan oleh mereka, para sobat sosial. Jadi memang rakornis yang kemarin hanya 3 hari, namun cukup padat, dan atensi mereka terhadap pelaksanaan kegiatan juga luar biasa. Dari hari pertama sampai hari akhir tidak ada satu peserta pun yang kabur gitu kan. Karena biasanya kalau acara-acara seperti itu ada saja peserta yang ini apalagi di Bandung kan, yang jalan-jalan dan sebagainya kemana. Namun untuk rakornis kemarin di Wiataguna, ya kita bersyukur sekali mereka sangat semangat mengikuti rakornis tersebut dari awal sampai akhir. Dan kita juga sangat apresiasi kemarin terhadap beberapa kepala dinas, contohnya dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumeneb, kemudian ada juga dari Kutai Kartanagara. Beliau dengan antusias mengikuti kegiatan rakornis, bahkan sempat beberapa kali melakukan dialog di acara tersebut, baik dengan direktur maupun dengan narasumber yang lain. Nah, itu sobat sosial, jadi luar biasa sekali
banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan oleh balai. Kemudian jangan lupa juga bahwa acara ini sekarang ini live streaming ini juga menjadi terobosan baru dari Wiataguna. Bukan terobosan baru kegiatan acaranya, namun terobosan baru dengan pengembangannya. Di samping saya ini ada Pak Agus ini. Beliaulah operatornya nih, pemelopornya ini untuk bagaimana broadcast atau streaming di Wiataguna bisa sampai sekarang. Visualnya oke, YouTube-nya bisa, audionya oke. Yang kemarin-kemarin kita hanya dengan peralatan yang terbatas kita hanya bisa melakukan radio streaming, sekarang kita bisa melakukan video streaming, bisa melakukan podcast, maupun Anda bisa menonton acara ini di YouTube BRSPDN Wiataguna. Nah itulah, karena kami dari Wiataguna sebisa mungkin terus harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang musimnya media sosial, kita ikuti apapun caranya, selama tidak melanggar aturan kita ikuti, supaya semua sobat sosial, semua pendengar, semua penonton, semua yang melihat acara streaming dari Wiataguna maupun nanti off airnya mudah, karena banyak sekali hal-hal, banyak sekali informasi yang dilakukan oleh Wiataguna yang selama ini belum terekspos. Wiataguna ini kan bukan balai yang kecil, dalam artian kecil itu apa? Tempatnya kecil tidak besar, kami sangat luas gitu kan. Aktivitasnya banyak. Anda bisa berkunjung ke sini. Kayak kemarin kami mendapatkan kunjungan kerja dari Dinas Sosial Kota Serang. Kemudian kita juga ada kunjungan juga dari Balai Ciungwanara. Kemudian ada juga kunjungan dari Pemda Jawa Timur. Kemudian hari ini kita akan menerima kunjungan juga dari pihak Universitas Padjadjaran dan Komnas HAM. Nah itu kegiatan-kegiatan tersebut, acara-acara itu, kunjungan-kunjungan kerja tersebut ataupun kunjungan-kunjungan yang non kunjungan kerja itu bisa kita expose. Jadi mereka bisa melihat secara langsung seperti apa Wiataguna, seperti apa layanannya, prasarana dan sarananya, dan kita juga bisa sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendengar ataupun melihat streaming ini. Itu jadi kita tidak mau kalah nih dengan para artis-artis, bahwa tidak hanya para artis, tidak hanya para tokoh, tidak hanya public figure yang bisa melakukan streaming, bisa mengakses, bisa memanfaatkan teknologi informasi, tetapi kami juga dari Wiataguna tidak kalah untuk itu. Banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Itu sobat sosial. Jadi yang ada di sekitar Bandung, yang ada di Jawa Barat maupun di daerah lain yang mau berkunjung, silahkan. Kami sangat terbuka. Apalagi di sini sobat sosial bisa melakukan massage ya kan, di rumah bunggar. Jadi ada sebuah rumah bunggar dan itu 2015 diresmikan secara resmi dengan bangunan yang baru. Nah, Anda bisa mendapatkan shiatsu, bisa mendapatkan refleksi, bisa pijat kebugaran dan sebagainya. Tapi berbayar ya, sobat-sobat, bukan gratis, tidak gratis. Silahkan. Banyak terapisnya, banyak masternya di sini yang bisa memberikan layanan massage dengan profesional. Mereka dibekali dengan teori-teori, dibekali dengan teknik-teknik yang diajarkan oleh instruktur dari pihak Balai Wiataguna maupun instruktur yang bekerja sama dengan Wiataguna. Setelah Anda menikmati pijat tersebut selesai, bergeserlah ke sampingnya. Di situ kita ada Cafe More yang menyediakan racikan-racikan kopi khas Cafe More dan yang diolah oleh para barista asli binaan dari Wiataguna. Sambil Anda bersantai, Anda bisa menikmati kopi tersebut yang kami buka dari jam 9 pagi sampai selesai. Selesai dalam artian selama Anda masih duduk ya tidak lebih dari jam 9 malam masih bisa dilayani. Nah
itu termasuk juga silahkan dicoba menu-menu baru. Ada 3 menu baru yang dihasilkan oleh